Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 15. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-15. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Can't Feel My Face dari Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Ini tadi di request oleh Mas Gun. Lalu ada Crush dari IOI. Ini tadi tidak di request siapa-siapa. Saya sendiri yang letakkan di Kiwi ini. Lalu ada Instruction dari Jax Jones, Demi Lovato, serta Steph London. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir atau sesi ketiga dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Shortburst ID. Di segmen terakhir ini, temanya ialah trivia of guest star and closing marks. Dan sebelum melanjutkan, kayaknya mungkin dapat diingatkan kembali kepada para penonton atau para pendengar siaran ini. Jika Anda ingin bertanya kepada bintang tamu kita malam hari ini, silahkan gunakan channel poinnya. Cukup bayar 99 channel point saja, Anda bisa bertanya pertanyaan apapun ke guest star kita malam hari ini, Shortburst ID, asalkan appropriate. Kemudian Anda juga bisa request lagu, asalkan lagunya ada di Spotify. Cukup gunakan 189 channel point saja, Anda bisa request lagu apapun, asalkan ada di Spotify. Itu saja sepertinya. Untuk trivia, kita masuk. Bang SB, guest star kita malam hari ini, Shortburst ID, akan menjawab pertanyaan random trivia boleh. dari segala macam topik, dan Bang SB akan redeem sendiri pertanyaannya. Oke. Para penonton atau para pendengar juga bisa membantu meredeem pertanyaan secara random, tapi akan saya batasi di pause satu per satu terlebih dahulu ya. Jadi sebelum trivia selanjutnya bisa dijawab, akan dibatasi terlebih dahulu, jadi agak tertata sedikit ya, kira-kira begitu. Sebentar ya. Boleh Bang SB di redeem mungkin untuk pertanyaan pertama. Kita akan mulai dari 10 pertanyaan terlebih dahulu ya. Iya, caranya gimana Bang Adi? Dibuka channel poinnya Bang, di redeem. Oke. Beda trivia. Oke, let's see. Nah, bagus. Untuk seorang Bang Shortburst ID yang jarang sekali streaming, name 3 streamers you would love to collaborate with in the future. Kira-kira ini ada... pasti yang 3 pertama ya. Iya Bang, kira-kira siapa aja Bang? Streamer ini pasti... Ya? Ini pasti cuma 3 yang pertama dulu yang langsung kepikiran, Bang Jo, Bang Adli, sama Bang David. Paling 3 itu, karena memang aku terima kasih ke 3 orang ini gitu. Jadi bisa baru berikutnya aku ada beberapa yang aku pengen, tapi ya udah itu bakalan jadi berikutnya nanti kita kerja sama bareng collab gitu. Tapi yang 3 pertama pasti itu. Oh, tapi kan aku sudah ya Bang, berarti sisa 2. Iya, ini udah, jadi udah coret 1 ya. Apakah boleh tambah 1 lagi kira-kira? Boleh, tapi aku agak bingung nih karena ada banyak nih. Boleh 2 dulu nggak? Yes, at least yang 1 kan udah ketahuan ya dari ini. Karena nanti takutnya jadi malah, kalau gitu gue lebih penting gitu. Enggak. Coba kayak, I think fun aja gitu buat kerja sama gitu. Tapi yang jelas sih Bang Jo sama Bang David sih berikutnya yang aku pengen collab, entah itu main bareng atau entah itu whatever gitu. Tapi kalau Bang Jo mungkin lebih main bareng ya sama Bang David gitu. Oke. Kita lanjut mungkin Bang ke pertanyaan kedua. Silahkan Bang. Redeem lagi ya berarti ya? Iya betul. Sama kah? Oke. Oke. Pertanyaan kedua, do you like watching scary movies or no? Why? Suka nonton film horor kah Bang? Film yang menakutkan? Dulu suka banget. Dulu sekarang tidak lagi kah? Sekarang benar-benar nggak ada mau nonton sama sekali. It's like kinda hate it gitu. Jadi kayak nggak aku pengen nonton. Karena bagi gue, ini gue boleh cerita sedikit ya, keluar sedikit dari box. Boleh silakan Bang. Kalau scary movie itu kan dulu gue enjoy karena gue suka gue suka storyline yang bagus, dan gue suka ditakutin dengan bagus, dan banyak film tuh menurut gue emang bagus, kayak Joko Anwar bikin film tuh bagus, semuanya bagus. Sampai abis itu ada satu titik gue hijrah, dan bagi gue setelah gue tahu sebenarnya ini cuma vibe dari dunia gaib, which is kenapa kita harus glorified gitu. Ini kan dunianya mereka gitu, why should we? Karena nanti gini,
kalau lo udah cukup tua, lo bisa bedain hal itu dan lo nggak takut lagi dengan setan di jalan, pocong dan jalan, lo udah nggak takut ya kayak begitu karena lo udah terlalu tua buat itu. Tapi buat anak-anak yang ikut nonton, misalkan kayak ponakan, anak lo sendiri atau apa yang masih kecil-kecil, mereka tuh think differently. Jadi kadang itu ketakutan terhadap yang begitu tuh lebih takut daripada misalkan disuruh ayo ibadah gitu. Nah itu yang gue lebih kayak no, gue nggak mau scary movie di dalam keluarga gue. Sebenarnya sih itu aja sih. Jadi kayak sekarang nggak suka. Oke oke oke. Panjang ya jawabannya ternyata filosofis sekali. Iya, kok bisa gimana ya ditanya. Oke 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 bang. Aku lanjut mungkin bang ke pertanyaan ketiga boleh bang? Oke. Luar biasa ya, ini udah otomatis ya. Betul, kan dari Bang SB juga ya inspirasinya. Ini sama Bang. Kalau sekarang genrenya romcom apakah suka Bang atau tidak juga? Romantis komedi oke. Romantis komedi a good one. Any kind of film yang positif yang bisa membangkitkan entah itu mood bagus atau pemikiran yang bagus, gue support. Walaupun itu nggak viral ya, gue tahu itu nggak akan bikin orang pengen nonton, tapi a good comedy is hard to make. Terus romantic comedy lebih hard lagi untuk dibuat. Jadi kalau ada yang bisa bikin dengan bagus dan bikin kita termotivasi, menurut gue sih bagus sih. Oke lah kalau romantis komedi. Oke bang. Basically beda ya jawabannya. Kalau yang horor tadi aku jelas jawaban landasinya apa. Kalau yang sekarang romantic comedy lebih ke karena susah bikinnya dan basically good for improving mood. Karena ada kultural. Kalau misalkan aku kan Bang Adli orang Padang ya. Kalau di Jawa itu kita tuh ada kultural magic yang nggak penting gitu, yang sering akhirnya itu berseberangan nilai-nilainya itu, dan itu yang gue nggak kepengen terusin gitu. Jadi kayak kalau yang tata krama dan sebagainya oke lah gitu, tapi hal-hal yang sifatnya takut terhadap hal-hal yang seperti itu tuh yang gue hindari gitu, karena menurut gue itu nggak mendidik, karena itu jadi kayak ya itu hal gaib gitu. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian bikin itu juga kalian nggak tahu, kalian nggak lihat juga kan gitu. Jadi kayak gue banyak banget gue bakalan bisa didebat habis-habisan buat para semuanya, apalagi kalau di sini ada yang di Gobang lo nggak tahu gini. Iya, gue nggak mau menyentuh ke arah situ sih. Cuma ya apa yang buat value yang buat gue adalah this is value yang gue akan pegang gitu. Gue nggak akan mengglorify kegaiban ini lagi. Ini kain dukun dan sebagainya gue udah nggak lah. No thank you. Sebentar ya bang. Iklan ya Bang Adli. Bukan iklan bang. Sebentar ya. Mungkin sementara itu boleh bang redeem satu pertanyaan lagi bang. Keempat. Ini pertanyaan buat Kak Luna ya kayaknya nih. What do you think of skincare? No bang, ini random trivia. Jadi aku mau bertanya ke siapapun. Kalau menurut Bang SB skincare itu gimana bang? What do you think of skincare? Skincare honestly, apakah tidak menggunakan juga bang? Tidak menggunakan dan I don't give a fuck. tapi tidak pedulinya gue bukan berarti terus habis itu gue tidak peduli buat yang peduli. Jadi misalkan istri gue gitu, kalau istri gue butuh skincare apapun ya udah, kalau selama gue bisa penuhin gue penuhin. Jadi kayak gitu. Jadi gue bukan bilang itu nggak penting gitu, cuma ada yang senang melakukannya kan, yang benar-benar untuk perhatian dan sebagainya, dan menurut gue itu bagus gitu. Cuma kalau gue sendiri memang nggak pakai. Jadi ya itu sih skincare. Udahkah itu Bang Adi? Sebentar ya Bang SB. Wah ganjian Wismet. Enggak Bang, gue nggak pakai skincare Bang David. Tapi gue menyarankan kalau pasangan kalian ada yang pakai skincare ya didukung aja, karena skincare itu mahal dan good skincare bisa memelihara kulit dengan baik gitu. Jadi gue nggak merasa itu buang-buang duit, cuma emang gue tidak memakai gitu, tapi gue nggak ngerasa itu buang-buang duit.
To Gue be tadi baru honest. nambahin dikit Bang Adli. Ya bang? Iya tadi aku cuma nambahin, tadi Bang Adli lagi pergi. Tadi aku bilang bahwa gue tidak berpikir bahwa skincare tuh buang-buang duit. Jadi gue support skincare. Memang gue nggak pakai, itu aja sih. Oke Apa ini? bang. Top 3 rekomendasi game. Iya, sebelum aku bertanya masalah pertanyaan tempe kranyes, to be honest, both of them, there are two people back then. Tapi aku tadi kayaknya Bang SB gak kedengeran kayaknya karena tadi aku mute. Tapi mungkin kedengeran karena aku tadi mute-nya di stream ya. Both of them, to be honest, is my best friend. So they usually come surprisingly or unintended. Jadi kalau misalnya datang itu ya udah datang aja, tapi tidak ngasih tahu dalam jauh-jauh jam begitu. Tadi sebenarnya nelponnya itu 8.50. Aku potong sebentar ya sesi trivianya. Ya. Sebentar. Tadi kalau nggak salah nelponnya itu 8.57. Nanya because tidak. Tuh aku bilang aku streaming tadi yang 9 sampai 12. Aku bilang aku lagi streaming, jangan ribut. Tapi well, you couldn't control, dan aku tidak tipikal orang yang bakal bertanya dan mengulang-ulang. So I didn't do it a lot. Tapi tadi kayaknya Bang SB mungkin mendengar suara kentut keras, and it's not me. Tapi di stream tadi kayaknya gak kedengeran, soalnya tadi aku mute output mic aku sebentar dan pulang. So ya begitu. Iya. Maaf ya, di sesi ini di program ini, di episode kali ini kayaknya banyak terganggu. Semoga tidak banyak yang terganggu dari tadi ya. Kayaknya sebelum masuk ke trivia keempat, iya kan? Iya, ada pertanyaan dari viewer kita, Tempe Krenyes. Top 3 rekomendasi game, adakah Bang SB? Top rekomendasi game apa ya? Bingung. Karena kalau yang baru-baru nggak ngikutin, honestly. Kalau yang lama-lama, yang mungkin gue suka, Fallout series. Semua Fallout series gue suka. Terus habis itu apa tuh, Far Cry series gue juga suka. 3, 4, 5, 6 itu bagus. Terus kalau satu lagi, kalau gue disuruh harus milih game ya, gue bingung apaan ya. gue jarang main game sih sekarang Bang Adi, jadi kayak gue terakhir gue beli game apaan ya. Kemarin baru beli game, gue baru beli game di PS Store lagi sale, tapi gue lupa game apaan yang gue beli. Cuma gue tahu itu gue bakal gue mainin someday gitu, jadi kayak oke lah gitu, lupa gue. Tapi 3 itu deh paling ya game yang paling berkesan. Iya, ada pertanyaan satu lagi dari Tempe Krenyes, game yang paling berkesan atau life changing gitu, adakah Bang SB? Life changing ya, mungkin nggak ada. Mungkin gue bukan sombong, maksudnya gue banyak hal yang life changing itu malah terjadi di luar hidup nge-game gue. Jadi ke kehidupan real gue itu yang banyak benar-benar berubah gitu. Kalau dari game, karena gue datang dengan mindset kalau gue lagi main game, gue tuh mau kickback dan gue pengen enjoy gitu. Jadi terus juga kalau dari segi storyline dan sebagainya, gue tuh belum nemuin ada yang benar-benar kayak luar biasa banget gitu yang sampai gue recommend you guys have to play this game. Gue belum nemu. Tapi kalau misalkan gue nemu, gue pastikan gue akan share ke kalian gitu. Oke. Paling itu. Mungkin aku udah, kalau udah selesai jawaban dari Bang SB, aku kayaknya mau mengingatkan sedikit ke para penonton ya, untuk ask question for guest star ini sebenarnya topiknya tidak harus selalu game ya, karena kayaknya VIP saya yang satu ini pertanyaan selalu tentang game. You could ask anything as long as it's appropriate. Jadi boleh tanya apapun ke guest star kita asalkan appropriate, itu aja sih sebenarnya rule-nya, tidak ada rule lain lagi basically. Iya, jadi tidak harus bertanya selalu tentang game. Apalagi Bang SB, karena Tempe tadi kayaknya telat banyak informasi tentang Bang SB yang kayaknya bisa dikulik lebih dalam. But not about game. Oke, lanjut mungkin Bang SB, pertanyaan trivia ke-5. Silakan Bang. Oh masih ada ya? Emang 5 ya Masih. biasanya Bang Adi? Baru 4. Kita rencananya minimal 10 Bang. Oh, that's so much. Oke, nah ini pertanyaan ke-5 Bang, trivia. What is your favorite vacation trip you've been on? Ya, adakah Bang liburan yang rasanya paling mengesankan seumur hidup? Mungkin liburan pertama waktu itu sama istri. Honeymoon?
Nggak honeymoon sih, jadi udah lewat fase itu, terus kita pergi eh, ke Singapura berdua. Itu karena dua-duanya kita belum pernah ke situ, jadi pas waktu ke sana tuh kayak sama-sama Grace meraba-raba gitu, cari makan kayak gitu. Tapi kayak stranded di kota yang kita tidak kenal dan kita tidak tahu berdua, itu kind of romantic I guess. Jadi kayak gue punya kenangan banyak gitu, jalan malam-malam, kayak kita jalan akhirnya nemu masjid. That's like the beautiful thing yang gue rasain berdua pada waktu itu. So lebih dengan siapanya ya, bukan bukan tempat, karena tempatnya kalau sendirian nggak akan seseru kalau nggak ada temen, gitu aja sih. Oh. Oke. Salah nih kayaknya jawabnya. Oke. Enggak bisa menyalahkan karena kan jawaban Anda betul. Tapi tidak cocok mungkin bagi saya yang biasanya suka kemana-mana sendiri dan kayaknya oke untuk sendiri. Gue pengen debat sih sebenarnya, karena kan belum ini ya, maksudnya belum menjalani benar-benar yang sesuatu yang serius kan. Tapi kalau nanti udah ketemunya serius dan pergi suatu hari, nah baru nanti habis itu ngomong, bang lo salah, gue udah pergi dengan orang yang paling gue suka dan paling gue sayang, dan gue pergi ke tempat yang eksotik dan merasa gue lebih senang pergi sendiri. Oke, baru kita ngomong di situ. Ini ada Bang Deus baru datang. Halo Bang Deus. I don't know bang. Tapi aku sejauh ini kalau pergi main sama orang, sejujurnya ya, ini jujur ya. Ya. Sejujurnya main sama orang itu justru lebih ke menahan diri dibandingkan pergi sendiri. Loh, apa itu berlaku applicable nggak buat orang yang disayang? Benar-benar disayang, love, crazy in love. Yes, even though I love some people, kan aku love itu kan tidak hanya harus kayak sehidup semati ya. Betul. Kayak Yang di sini sama pasangan. Kan kalau misalnya Anda love dengan apa ya, keluarga itu kan ada love juga. Love dengan sahabat itu kan ada juga. Tapi aku tetap tidak bisa melepaskan diriku selepas-lepasnya gitu loh. Aku tetap harus menahan. Gue persempit, even dengan spouse, pasangan hidup. Aku belum punya pasangan hidup bang. Nah nanti kalau udah punya pasangan hidup baru kita bicara lagi, bener nggak begitu? Baru fair gitu. Kita nggak bisa ngomong sebelum komparasinya sama gitu. Kita baru compare apple to apple. Berarti gue bercanda ya. Ini bukan berarti kita lagi mau mojokin atau enggak. Gue just being joke. I know bang, tapi aku kayaknya, but yeah, it's just my assumption. But yeah, we'll see. Probably no. Tapi oke. For your information, gue punya temen yang sudah seperti itu dan dia tetap enjoy sendiri, dan itu seringkali bikin dia juga terlibat dalam masalah. Jadi dia kayak misalkan dia ada pengen satu film nih, dia udah berpasangan gitu, terus ada satu film nonton juga, tapi dia nonton duluan 3 kali baru keempat ngajak bininya. Pasti tanya, kenapa nggak ngajak aku yang pertama? Aku pengen nikmatin film. Bininya marah dong otomatis di komen kayak gitu. Ya. That's what I'm talking about. Tapi aku tahu memang ada beberapa orang yang pas setelah mempunyai pasangan tetap enjoy sendiri. Nah makanya aku tadi tanya sama Bang Adi, nanti kalau udah benar-benar punya spouse ya, benar-benar seseorang yang dicintai, benar-benar pasangan hidup, nanti benar nggak masih kayak gitu? Karena bisa aja iya kayak teman aku, bisa aja enggak gitu kayak aku. Gitu. Itu aja sih. We'll see. Oke, boleh kayaknya Bang lanjut ke trivia ke-6. Oke, ini trivia ke-6, pertanyaannya apakah nice. What do you love the most? Yes, what do you love the most, Bang? Gampang tapi pasti bunganya religius lah. Jadi gue Bang Adi udah tau lah pasti ini urusannya harus religius. Jadi yang kalau dicintai ya pasti yang di atas lah. That's it. Allah. Ya iyalah, mau kemana lagi? Yang kedua Nabi, selesai. Kayak kejauhan gitu ya, kayak ini jadi siraman rohani padahal bukan. Ini apa ini acaranya? Muslim probably. Iya, not even a Muslim. Gue tuh pengen cerita gitu, tapi kalau gue cerita ntar jadi setengah jam lagi gitu. Kenapa jawaban itu keluar gitu? Jadi tapi gue nggak pengen ke situ juga, karena gue tahu penonton nggak semuanya kan satu server kan, jadi ngapain juga. Tapi ya itu sih kalau ditanya yang
cinta siapa yang paling cinta itu. Redeem aja ya berikutnya. Boleh sebentar. Lanjut Bang. Review ke-7 Bang, silakan. What talent do you wish you had? Bagus, silakan Bang. Jangan Bang SB bakal memuji-muji aku lagi. Butuh pujian? Tidak, karena sudah banyak terima dari Bang SB. Kalau Bang Adi banyak sih yang bisa dipuji. Banyak celah sih bisa dipuji. Jadi emang harus hati-hati juga. Karena pujian juga bisa menyesatkan. Question, what talent do you wish you had? Talent? Bukan Bang David. Pertanyaannya, what talent do you wish you had? Talenta apa yang ingin dipunyai oleh Bang SB? Bukan talenta yang sudah dimiliki. Itu gue juga pengen komen sih masalah tentang Wise gitu. Karena gue bisa cerita panjang tentang Wise. Terus cerita tentang filsafat. Tapi gue gak mau ngabisin waktu kalian di sini. Kalau talent sekarang yang gue pengenin bisa adalah gue lebih talent nih bener-bener Hafiz tadi. Lagi-lagi pasti gak jauh kan, jadi jatuh-jatuhnya kayak gue bisa hafal 30 juz, itu talent yang paling gue pengenin karena itu bikin gue selamat di urusan. Tapi ini balik lagi ya, ini bukannya gue lagi mau khotbah gitu, jadi gue ditanya gue jawab, cuma itu doang sih. Sampai ngantuk tuh Bang Deus. Apaan nih isinya nih? Udah goodbye katanya. Oke. Aku lanjut Bang, boleh ke trivia ke-8 Bang? Silahkan. Boleh. Ini soalnya daripada bikin jawabannya gak jujur ya Bang Adi, sorry. Bukannya mau soal begini-gini. It's okay aja Bang. Deh. Nah ini lebih enak nih. Iya ke-8. Name 3 fruits you really like. Apa aja kan Mangga. Bang? Aha. Mangga. Pisang. Tapi bukan jambu. Jeruk. Tadi pikirnya mangga pisang jambu gitu kan lagu kan. Oh lagu apa kah? Itu Pasar Minggu. Dibawa dari Pasar Minggu kan gitu kan pertama. Oh I don't know. Lagu kapan kah? Oh really? Oh iya itu ada lagunya tuh. Pepaya, mangga, pisang, jambu gitu. Mangga, pisang, dan jeruk ya Bang? Pasar Minggu. Ya. Oh oke. Basically semua yang asam-asam kah? Iya. Tapi kalau mangga kan manis ya. Lebih cenderung gue sukanya karena manisnya sih. Oh, gitu. Okay. Kalau pisang karena pisang digoreng enak, dimakan biasa enak, dijadiin sereal juga enak. Pisang tuh fleksibel, dijadiin piscok juga enak, dijadiin roti coklat juga enak. Gila pisang tuh banyak banget. Luar biasa gitu. Kalau jeruk itu kadang ya betul lebih kayak buat seger-seger dan jeruk is quite cheap kalau di Indonesia dibandingin buah-buah yang lain juga. Jadi ya oke. Oke Bang. Lanjut Bang, trivia ke-9 kayaknya. If you could time travel to the future, what year would you like to visit? Wah Bang, kalau bisa kalau bisa time travel ke masa depan mau ke tahun berapa kah Bang? Wow, bingung ya. 2025 mungkin atau 2024 deh mungkin, biar bisa ketemu si Adli. Masih streaming nggak ya? Ini mungkin pertanyaan kalau ke belakang gampang ya, ke belakang tuh gampang. Kalau ke depan tuh gue nggak tahu deh apa yang mau gue cari ya ke depan. Karena basically ya life cycle begitu ya. Ini aku rasa any kind of date will be fine buat ke depan karena untuk bisa traveling ke future aja itu salah satu yang sudah luar biasa ya, karena kan berarti kita lagi trial teori relativitas. Oh oke. Wah berat ya. Ya kita berat, jadi kayak kalau lagi mikirin, maksudnya kan kadang gitu kan Bang Adi, kadang kepikiran gitu, berarti kan kita harus bisa ignore some kind of like the C-nya sendiri, which is kecepatan cahaya. That's like another. Kita masuk interstellar di sini. Oh iya, gue suka science fiction, jadi mungkin itu juga. Tapi gue nggak tahu mau ke tahun berapa. Gue lanjut aja ya trivia berikutnya. Boleh. Sebentar ya Bang ya. Ini trivia ke-10. Silakan Bang. Das. Maka yang terakhir dadadadadadadad. Oh, sama. Udah. Ini nunggunya berapa lama ya? Aku lupa. 30 detik. Sebentar ya Bang ya. Tadi nggak ada sound effects kayak gitu, kayak drum roll gitu nggak sih? Biasanya kan ada yang pakai. Enggak Bang, kan channel saya chill ya. Kalem begini. Chill. Nggak ada yang begitu-begituan.
Kalau aku pasang drum roll tuh kedengeran gak sih di sisi Bang Adi? Masuknya via mikrofon sih bang. Kalau via komputer tentu tidak ya. Ah, oke. Ada pertanyaan bang dari viewer kita. Tempe Cringe menanyakan wishing vacation trip pengen kemana kah? Wishlist? Pengen kemana? Ya. Yang nggak religius ya, karena tadi kan tempat pertama terbilang religius lagi. Aku pengen ke Norway atau ke Iceland atau ke Why? tempat di mana aja mataharinya nggak tenggelam pada waktu summer. Pengen ngerasain itu sih. Itu aja. Kalau Oh, Norway mungkin pengen lihat aurora with my own eyes gitu. oke. Jadi dua tempat itu menurut aku kayak kayak lucu aja sih, maksudnya lihat di tempat matahari tidak tenggelam selama 24 jam atau lihat aurora. Karena aurora kan cuma bisa dilihat di Northern Hemisphere ya. Wah, ada yang teriak tuh. Yes, aurora. Deket tuh. Dari Mr. Y tempatnya deket tuh. Ke atas doang tuh. Lebih murah tuh. Doang. Mr. Y naik ke atas. Doang. BTW Bang SB, mumpung aku belum, mumpung kayaknya belum, udah buka kayak trivia, tapi aku mau tanya sesuatu dulu. Ya. Apakah mau tambah 5 pertanyaan lagi atau tidak? Boleh, aku sih tergantung pada bosan nggak. Kalau bosan kasihan kan pada No, tidur it's gitu. okay. Kalau Bang SB mau lanjut boleh. Oke. Ya, Apalagi di jangan-jangan trivia lagi karaoke. kah? Atau Boleh Bang, tambah 1 dulu Bang. Kalau Oke. karaoke mungkin aku cancel ya. jangan karaoke nanti pada pingsan, kasihan. Trivia ke-10 Bang, what is something you are proud of? Adakah Bang What yang rasanya is something you are proud of? Ya. Ini si Bang David tuh kalau jawab tuh nyoplak aja gitu langsung wise gitu, enggak. Banyak hal yang gue bangga terhadap diri gue sendiri, dan mungkin bisa karena ini lebih kayak gue jadi akhirnya karena bangga dengan diri gue, jadi mungkin akhirnya cenderung mungkin guanya jadi sombong juga, sampai di suatu hari itu gue sadar kalau gue nggak dibantu di atas, gue bukan siapa-siapa, dan gue sering lupa itu. Jadi gue selalu merasa bahwa gue berhasil karena gue pinter karena gue hebat karena gue gitu, padahal semua usaha itu kalau nggak diizinkan nggak akan terjadi. Nah, gue sekarang nggak pengen, gue mengurangi hal itulah. Gue nggak pengen gue proud of something gitu, karena gue tahu ada campur tangan yang lebih besar untuk sesuatu itu terjadi. Itu aja sih. Wait, jadi apa yang rasanya Bang SB yang Gak rasanya ada. bangga? Sekarang kalau dulu jawabnya nih pra-hijrah ya, mungkin hijrah. Itu gue akan bilang gue good at learning things, gue akan bilang kayak gitu. Gue good at leading people, gue good at being a good leader. Gue akan say a lot of things about myself karena gue orang yang cukup proud. Tapi sekarang gue sadar I'm too proud gitu, nggak baik. So ya, itu fase gitu. Jadi kalau misalkan Bang Adi kayak nanti bilang kenapa kok kayak begini fase, nanti Bang Adi akan ngalamin sih. Bukan Bang, aku dengar kok Bang. Tapi kayaknya abis ini mungkin cukup trivianya 10 dulu Bang. I'm so sorry. Oke. Abis jawabannya kan Bang? Yang something is proud of? Ya, paling itu sih Bang Adi. Gue juga nggak tahu sih mau proud apa ya. Ya, I'm proud gue tidak menyusahkan orang tua gue aja gitu. Sama pengen gitu cebur di esnya terus langsung naik. Aha. Gue jadi baca komennya Bang Adi. Ini banyak tempe. Iya, jadi kayaknya mungkin tidak bisa melanjutkan 5 trivia lagi. I'm so sorry karena mungkin kedengeran. It's okay. Closing? Enggak Bang, sekarang jam 11.42 dan tetangga di sebelah rumah lagi testing speaker kayaknya karaoke. Ya Allah. This is to be honest one of the reason why I wanted to move out so bad. Ya Allah, sedih. Iya. Speakernya itu arahnya ke sini Bang, dan itu keras. Minggu lalu Senin kalau tidak salah itu sampai jam 2 malam, which is brainless. Ya itu yang gue nggak ngerti sih, maksudnya kalau punya duit terus bisa beli speaker gede-gede gitu kan, boleh ya dimaininnya siang hari ya, nggak di malam hari. Karena gue juga punya tetangga yang sama, terus gue kind of annoyed dan semua tetangga udah annoyed sama dia, cuma
kayaknya dia sedikit preman, jadi kalau urusan sama dia tuh urusannya selalu dengan pukul-pukulan, jadi kayak adalah just Iya, like that happen. Ya, kalau tidak salah minggu lalu itu hari Minggu malam dan saya tidak bisa tidur. Kalau tidur itu terbangun-bangun sejam-sejam soalnya arah speakernya benar-benar ke sini. So it's loud. the people can be so rude sometimes. Sekarang mungkin kedengaran musiknya, jadi mungkin aku bakal langsung tutup yang trivia ya bang ya. I'm so sorry. Kalau begitu, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, closing marks. Adakah Bang SB impression dan suggestionnya terkait program ini? Kesan pesannya Bang SB? Adakah? Untuk program ini gue tadi udah bilang sih di depan gue kagum karena gue lihat di belakang layar yang Bang Adi udah lakuin. Gue nggak tahu apakah narasumber yang lain yang sudah hadir memperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Gue memperhatikan banget. Jadi kayak the way you put your audio, terus habis itu switching, terus habis itu lihat channel setup lo. Jadi kayak gue ngerasa kayak wow, I don't know if I can ever do the same. Bisa, tapi mungkin mau nggak gitu tuh satu hal. Terus kalaupun bisa, gue punya resource yang lain nggak yang bantuin gue. Kalau sendiri kayak Bang Adli, terus terang itu hebat. Gue nggak akan sampai bikin formatnya sehebat ini sih. Kalau nanti gue someday bikin talk show. Jadi kalau nanti suatu hari gue bikin talk show Pak, gue udah Badi terus bilang, Bang lu kok bikinnya so unprofessional? Yes, I'm not you. Jadi kayak wow, itu nyanyiannya luar biasa banget ya, Bapak itu semangat sekali ya berbagi suara. Kedengeran kan Bang SB? Ya kira-kira Ya. Besok itu mungkin mereka mau biasa. jalan-jalan karena sudah beberapa hari ini mereka sering mendiskusikan ingin jalan-jalan dari Oh sini ini ya kemana udah arahnya. terbuild ya di dalam hati gitu ya, berontak gitu ya, pengen. Bukan Bang. Biasanya kalau testing speaker kayak gini mungkin gak kedengeran ya sama para penonton yang lainnya, tapi sekarang lagi nyanyi dengan mikrofon. Biasanya kalau tapi sudah 1-2 minggu ini memang lagi mendiskusikan ingin jalan-jalan. Besok mungkin ke Kelok 44. Aku cuma pengen bilang ini aja sih biasanya. Karma itu cepat atau dekat ya balik sendiri. Sama Ya. kayak teman-teman aku yang tadi mengganggu. Sebenarnya berbuat baik atau berbuat buruk itu akan selalu balik ke diri kita sendiri. Jadi itu berlaku both ways ya. Jadi kalau kita juga berbuat baik sama orang atau kita berbuat jahat sama orang lain, sebenarnya kita lagi menjahati atau membaiki diri sendiri. So yeah, they get what they pay. They get what they deserve. Betul, aku tadi mikir gitu aja sebenarnya. Aku malas ngulang-ngulang sebenarnya karena itu sih. Basically kalau mereka ganggu ya besok nanti mereka akan diganggu orang juga. We'll see. Kan who knows in the future ya siapa yang ganggu. Tidak harus aku Ya. kan. Siapa tahu semua style mengganggu. Jahat sekali tapi ya this is me basically. Ada saran kah Bang? Suggestion untuk program ini Bang? Oh, I don't know. I think the program is luar biasa. Apa ya, really polished. Jadi gua nggak bisa saranin. Apa-apa. I think you did great. You did great. Oke. Thank you Bang. Iya kalau ada yang lagi kepikir Bang Adli lo bisa beresin sini. Mungkin kayak tadi paling kalau kayak tadi kan gue bicara Bang Adli boleh nggak sih kalau misalkan punya segmen gitu yang kita tuh berbicara hal yang lain gitu yang benar-benar bukan mungkin soal tentang masalah game, tapi gue juga sadar itu bukan marketnya di Twitch. Jadi kayak mungkin itu for another market ya. Tapi kalau untuk di Twitch I think you did really good. Thank you Bang. Oke, lanjut Bang. Ada rekomendasi bintang tamu kah Bang untuk program ini? Ini rekomendasi ya Bang ya? Pastinya ya. Rekomendasi kalau kemarin kan Bang Jo udah kan. Karena itu setelah Bang Adi kan Bang Jo yang kedua. Berarti ya berikutnya pasti Bang David lah. Bang David mau kemana sih dia? Kan tinggal di call gitu ya. Tapi ya nanti nggak tahu Bang David suka main sih kalau malam ngabisin waktu gitu. Isi nih tepatnya Bang Adli sekali-sekali gitu cerita gitu. Gua dulu penyiar radio, terus bintang iklan gitu kan. Seru gitu dibagi ke kita. Bintang iklan? Oh, ada nih Bang pertanyaan satu lagi dari viewer Bang. Misalnya ada anak baru tumbuh dewasa, kira-kira advice apa yang bakal Bang SB kasih? Dalamnya. Belajar agama. Belajar agama karena hampir semua pertanyaan lo tuh sudah dijawab di agama gitu, dan kalau belajar sama orang lain, maksudnya kalau belajar kadang kan juga banyak ya tadi makanya
ada orang dewasa yang so dewasa tapi ngasih jawabannya juga nggak dewasa gitu, tapi kelihatannya keren gitu, ada yang kayak gitu. Kalau mau belajar ya belajar agama aja sih, dari situ bisa 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 mendapatkan inspirasi yang benar gitu. Oke, kayaknya sudah menjawab pertanyaan dari Tempe. Terakhir Bang, self promotion, ada yang mau dipromosikan kah Bang? Baik dari Bang SB sendiri atau mungkin dari produk atau orang lain, boleh? Iya ya. Kalau lagi di Bogor silakan beli David Coffee. Jadi promosi produk orang lain. Kalau lagi follow, kalau kalian ada yang follow tiba-tiba ada notifikasi, gue akan stream cuma sekitar sejam. Itu ada di Southburst ID. I do planning to make a game di HIO. Nanti kalian bisa cari informasinya di tempat gue. Dan kalau sudah jadi, gamenya bisa di play di emulator atau di handheld atau di emulator di PC ya. Jadi bisa dimainin hampir semuanya. Terus ya udah sih paling gitu sih produk yang pengen dikeluarin dalam waktu dekat. Polisi more game ya, more game. Dibuka sama Bang Ali, luar biasa. Nintendo Switch please, iya Nintendo Switch itu gue sempat kepikiran Bang Mr. Y. Nintendo Switch itu basically I have to have developer dan ya you know lah, developer itu kan nggak murah ya, harus invest berarti. So yeah, tapi kalau misalkan memang ada potensinya sih why not gitu. Kalau memang ternyata ada aksinya, I will. Karena Nintendo Switch yang paling murah dibandingin Xbox atau PS5 untuk di-develop. Oke. Habis pertanyaan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan dari viewer lagi, boleh. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan. Mumpung belum masuk, tapi iya, thank you so much Bang SB, sudah selesai. Iya, thank you so much sudah diundang hari ini. Gue kaget atas undangannya, tapi thank you banget. Thank you for having me. Terima kasih buat juga para pendengar. Ada 13 orang ya di tempat gue yang stay untuk mendengar kita ngobrol, which is ya mendengar lo ngobrol ya Bang Adi, karena ini kan viewer lo. Tapi gue tetap aja kayak, wah gue thank you. Gue terima kasih buat kalian semua. Iya, nanti aku bakal thank you juga Bang di akhir nanti. Ini kan abis ini aku closing ya. Yeah. But ya, if you guys wanted to bentar. Aduh, sebentar. Sudah habis lagunya dan saya lupa. Ya, jadi dengan berakhirnya bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, Southburst ID, ya lagi teriak-teriak. Kita akan mendengarkan 3 lagu. Selanjutnya ada 1000% dari Summer Wish, lalu ada Never dari Sons of People, kemudian ada See You Again dari The Promise. Setelah itu saya akan menutup program Weekly Minute Radio dengan closing session selama beberapa menit. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.